Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya live Instagram bersama BNI. Seneng banget akhirnya kita hadir lagi di Instagram live. Dulu waktu 2021 awal kita pernah bikin Instagram live juga. Nah seneng banget akhirnya kita bisa kembali lagi. Jadi di masa PPKM ini semoga bisa menemani kalian dengan obrolan-obrolan yang insya Allah bisa memberikan insight yang baru. Nah, teman-teman jangan lupa Ngobrol Sore Semaunya live Instagram spesial banget bersama BNI akan hadir setiap hari Senin ya teman-teman. Ingat, mark di kalender setiap hari Senin jam 7 malam. Nah, kenapa hari ini jam 6.30? Karena tamunya super spesial, jadi harus lebih cepat. Nah, penasaran tamunya siapa? Nanti kita akan ngobrol seru bersama beliau. Nah, di sesi live Instagram Ngobrol Sore Semaunya ini, kali ini kita hadir bersama BNI dengan memberikan pesan kepada kalian semua untuk dapat lompat lebih tinggi dan mencapai mimpi yang kalian miliki. Apapun itu rintangannya dan tantangannya, bersama BNI semua akan jadi lebih mudah. Terima kasih banyak BNI sudah berkolaborasi bersama kita untuk mewujudkan adanya Ngobrol Sore Semaunya live Instagram ini. Nah, hari ini gue senang banget karena gue akan ngobrol sama salah satu sosok inspiratif Indonesia, terutama anak muda yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan gue juga senang banget karena beliau adalah mentor gue juga dan sering banget berkolaborasi sama beliau. Mari kita undang langsung Om Sandiaga Uno. Bentar, kita coba invite dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap nggak sebelah situ? Nggak gelap ya? Aman kok Om, aman-aman. Aman. Hai Om Sandi, apa kabar Om Sandi? Terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu pertama perdana di Ngobrol Sore Semuanya live Instagram bersama BNI. Salam dari Tante Nur, barusan Tante Nur lewat. Hai Tante Nur. Dia nggak pakai kerudung jadi lewat aja say hi. Om Sandi, mungkin teman-teman penasaran kenapa aku manggilnya Om Sandi. Jadi untuk yang penasaran, aku tuh kenal sama Om Sandi dari aku umur berapa Om? 6 tahun? Kecil banget. Dan aku adalah temannya anak Om Sandi juga, makanya manggilnya Om. Om gimana, sehat? Sehat dan sorry banget waktu itu Sulaiman nelfon Putri ya, lagi kerja atau apa tuh? Miss call berkali-kali. Nah, kenapa nih Pak Menteri miss call? Ternyata anaknya Pak Menteri. Dia Sulaiman itu pinjam telepon terus lihat-lihat gambar terus dia nggak tahu terus kebuka WhatsApp terus dan WhatsApp call terus waktu Putri kan nggak kelihatan di situ terus Putri bilang Om telepon terus aku bilang enggak terus aku cek oh iya pas lagi dia pegang mungkin kepencet atau apa sorry banget ya lagi sibuk. Om, it's okay. Om, hari ini kita akan ngobrol seputar semangat dan strategi untuk unggul di negeri sendiri. Tapi sebelum itu Om, ingat gak kita terakhir kali ngobrol secara langsung itu di Ngobrol Sore Semaunya tahun 2020 saat sebelum Om jadi menteri kan? Betul. Terus Bulan tiba-tiba November kalau nggak salah. Setelah ngobrol sore semaunya beberapa minggu kemudian langsung jadi menteri. Om, Bener banget. gimana tanggung jawab barunya Om so far? Jadi beban gak sih? Apalagi ditunjuk jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa tengah-tengah pandemi. Jadi pertama-tama prihatin karena kita pandemi ini sudah lebih dari 1,5 tahun. Terus waktu terakhir kali kita ngobrol sore-sore semaunya itu kan di tempatnya Putri itu kira-kira bulan akhir tahun 2020 kalau nggak salah di kalau nggak Oktober November gitu. Terus habis itu aku kena COVID. Jadi aku pergi trip ke Egypt, terus pulangnya lewat Istanbul. Aku ada beberapa kegiatan gitu keliling Jawa ke Makassar, terus aku balik. Nggak lama aku kena COVID, 3 minggu aku kena COVID. Terus tiba-tiba di hari yang sama aku sembuh dari COVID itu dapat instruksi dari Pak Presiden. Nah,
kan langsung besoknya dilantik tuh. Jadi waktu awalnya itu aku ngelihat, aduh prihatin banget. Karena sektor ini kan jadi mata pencahariannya 34 juta rakyat Indonesia dan sudah terpuruk banget dan ada 1 juta lebih yang kehilangan pekerjaan, terus omsetnya pada menurun, terus banyak juga yang harus PHK-kan karyawannya, mereka pada makan tabungan, pada jual-jual aset gitu. Jadi ya prihatin banget. Tapi 6 bulan kemarin kita lakukan 3 langkah ya, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Alhamdulillah udah mulai pulih. Terus PPKM kemarin, begitu PPKM level 4 kan langsung drop lagi. Jadi ya ini lagi ngebangun kembali, mastiin sektor ini bisa bangkit dan pulih lagi. Gitu, Put. Om, tapi sebenarnya kondisi di lapangannya tuh seperti apa sih Om sekarang, apalagi dengan ada PPKM sekarang ya, pariwisata dan industri kreatif di Indonesia Om? Berat banget, berat banget. Jadi untuk sektor pariwisata itu kan ada 13 subsektor kayak perhotelan, restoran. Nah ini omsetnya turun sangat drastis. Dan sebagian dari mereka yang bisa transformasi ke digital, alhamdulillah turunnya itu nggak banyak. Malah ada sebagian yang sudah bisa kembali ke level sebelumnya dengan mengakselerasi proses digitalisasi. Namun di sektor-sektor yang berkaitan dengan destinasi wisata, itu tentunya kayak perhotelan dan homestay itu terdampak luar biasa. Juga kalau kita lihat di subsektor ekonomi kreatif kan ada 17. Alhamdulillah yang masih justru bertumbuh itu seperti kayak aplikasi, gaming, yang teknologi digital itu meningkat. Tapi yang subsektor yang lain seperti fashion, kria itu mengalami juga kontraksi. Jadi banyak yang mengeluh, ada yang mengibarkan bendera putih. Aku ajak ngomong tuh Put, karena kan diingetin ini ajak bicara, begitu aku bicara ini mereka bilang bahwa ini bukan artinya melakukan perlawanan dengan kebijakan pemerintah PPKM, tapi kita mengirim isyarat bahwa kita ini perlu bantuan, kita perlu sentuhan, kita perlu pemerintah hadir. Nah makanya sehari ini kegiatan itu bisa 13-14 kegiatan menyapa, mendengarkan, memberi solusi, menggalakkan vaksinasi, dan semua yang berkaitan dengan kepulihan kita. Karena keadaannya ini ya memang sangat berat. Ya. Om, tapi kan waktu itu kita sering ngobrol soal creative entrepreneur ya Om. Walaupun lagi masa-masa sulit seperti ini, sebenarnya kita bisa lihat semangatnya sangat luar biasa nggak sih Om? Creative entrepreneur itu semangatnya sangat luar biasa, mereka berkolaborasi, mencoba beradaptasi gitu. Dan aku ingat banget waktu kita ngobrol di acara Creativepreneur Conference, Om Sandi bilang bahwa Om tuh selalu percaya sama creative entrepreneurs karena mereka sangat resilience. Banget. Nah, gimana tuh Om setelah ngobrol sama anak-anak muda gitu ya, sama pelaku industri kreatif, menurut Om semangatnya dan energinya seperti apa, dan apa sih Om yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa bantu untuk membantu creative entrepreneurs dan pelaku pariwisata Om? Kalau bicara anak muda, benang merah yang selalu nyambung dan merekat semua anak muda itu adalah inovasi dan kreativitas. Jadi dua semangat ini yang membuat anak-anak muda kita bisa survive di tengah pandemi dan tantangan ekonomi, karena mereka cepat sekali pivot. Dan sebagai orang kreatif, kan kalau creativepreneur itu kan ada dua kata kan, satu creativity. Jadi walaupun ada pembatasan dari segi fisik, pembatasan dari segi kegiatan, tapi imajinasi mereka tuh nggak pernah bisa dibatasi. Karena mereka itu orang-orang kreatif. Nah, yang kedua, mereka juga adalah entrepreneur. Who are these entrepreneurs? Nah, entrepreneurs ini punya 3 orientasi dasar. Pertama, mereka adalah inovatif. Kedua, risk taking. Mereka berani ngambil risiko. Dan ketiga, mereka tuh selalu bergerak. Proactivity. Nah, walaupun dalam ruang digital, dalam ruang virtual, mereka terus bergerak. Nggak pernah berhenti bergerak. Mereka tidak mau menerima satu situasi tanpa ada
upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, begitu kita gabungkan, boom, creativepreneur. Then you see explosion of ideas. Kita lihat ide-ide yang gila aja. Jadi aku ngelihat kemarin di sektor animasi, di sektor gaming, anak-anak muda kita itu they are true winners gitu loh. Justru dengan adanya pandemi ini mereka meningkatkan kreativitasnya dan kegiatan entrepreneur. Nah, kuncinya gimana caranya nih anak-anak muda yang udah masuk ke dalam kuadran creativepreneur ini ngajak dan menjadi lokomotif agar transformasi dari mayoritas yang belum masuk ke pemikiran mindset creativepreneur ini bisa dilakukan dan dipercepat dengan terobosan-terobosan, dan pemerintah harusnya memberikan fasilitasi, insentif agar lebih banyak lagi anak-anak muda itu yang masuk ke dalam kuadran creativepreneur. Setuju Om, karena emang kalau kita lihat creative entrepreneurs di Indonesia tuh sangat luar biasa, ide-ide itu bagus banget. Tapi bukan cuma idenya doang yang gila, tapi banyak banget yang mereka ciptakan adalah solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia ya Om. Jadi juga membantu perekonomian kita juga. Nah Om, kita tadi kan ngomongin soal entrepreneurs. Om tadi udah ngomong sedikit pentingnya kalau misalkan punya entrepreneurship mindset digabung sama kreativitas gitu. Nah kita ngomongin sebelum Om jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Om. Kan Om dulu adalah sosok entrepreneur juga, seorang pengusaha. Boleh ceritain gak sih Om perjalanan Om dulu sebagai seorang entrepreneur? Oke, buat yang pengen dapat in-depth, itu go to episode berapa tuh? Ngobrol sore semaunya. Sore semaunya, betul. Itu Nonton episode Ngobrol Sore di Semaunya situ Om probably the best explanation yang pernah and a good interactions yang pernah aku. Karena setelah kita ngelakuin itu aku banyak banget dapet, bro, makasih ya. Gue dapet nih, gue habis nonton podcastnya Putri nih. Cara belajar, yang gitu-gitu loh. Yang aku juga sebetulnya ya merupakan ya keseharian, tapi ternyata orang dapat banget gitu loh. Dari mulai approaching harus semuanya berpikir husnuzon, jangan seuzon, terus gimana caranya membangkitkan optimisme dengan olahraga. Nah, ini aku pengen cerita ada sedikit bracket waktu aku bagaimana menggunakan mental entrepreneurship waktu ada window itu April 2019 sampai Desember 2020. Itu sekitar 1,5 tahun habis Pilpres. I was contemplating what I need to do next. Jadi waktu itu kan ada beberapa opsi. Balik lagi ke perusahaan yang dulu Om Sandi diriin sama partner-partner yang sekarang udah dikelola oleh profesional, karena waktu itu udah ninggalin sekitar mungkin 3 tahun gitu loh. Atau memulai sesuatu yang baru. Dan waktu itu aku akhirnya ngambil keputusan memulai sociopreneurship. Jadi menjadi entrepreneur tapi berbasis sosial. Dan ada 3 fokus yang aku kerjain. Pertama, aku ndiriin Rumah Siap Kerja. Itu adalah sebuah ya kalau bisa dibilang platform untuk upskilling dan reskilling, dan kegiatan-kegiatan yang boleh disebut sebagai edutech. Nah itu kita launching di tahun 2019 dan mulai berjalan. Sekarang sudah alhamdulillah 1,5 tahun, terus jadi salah satu platform yang juga bermitra sama Tokopedia dan beberapa program seperti Rumah Siap Kerja. Ini juga ada di kegiatan-kegiatan yang cukup aktif dalam peningkatan skill dan upskilling dan reskilling. Jadi teknologi udah. Yang kedua, apalagi ya? Terus aku start a new company. It's a new investment platform yang invest di sustainable secara 360 derajat. Jadi sustainability project. Jadi semua yang berkaitan dengan climate change, bagaimana kita nurunin emisi karbon, segala macam. Jadi aku serap perusahaan itu not knowing, ternyata terus boom banget gitu di tengah pandemi. Akhirnya aku setelah setahun jalan perusahaan itu kita dapat funding. Jadi itu juga berjalan. Nah, yang ketiga
setup di bidang kesehatan yang berkaitan dengan ya segala macam lah, mulai dari supplies obat-obatan, vitamin, sampai masker, oksigen, kegiatan yang berkaitan dengan testing dan lain sebagainya. Jadi semua langkah-langkah sosiopreneur itu dijalani nih di 3 bidang: kesehatan, teknologi, terutama edutech, dan ketiga adalah mengenai sustainability. Tiga-tiganya itu juga jalan. Nah, waktu dipanggil Pak Presiden untuk gabung di pemerintahan itu, terpaksa aku serahin lagi gitu kepada profesional, menunjukkan, this is what I want to tell everybody, bahwa once you become entrepreneur itu your DNA doesn't change. Jadi lagi di pemerintahan juga kita melihat bagaimana caranya, kan entrepreneurship itu is a mindset, it's not a profession. Jadi entrepreneurship itu kita mau di mana aja, fokus kita adalah bagaimana menghadirkan solusi, bagaimana kita memberikan nilai tambah, bagaimana kita menjadi manfaat bagi sekitar kita, bagaimana kita menyampaikan semangat, optimisme, pantang menyerah, tidak putus asa, dan berkontribusi. Jadi entrepreneurship itu jangan diartikan bahwa oh dia dagang gitu loh, tapi di mana aja dia berada tuh dia harus memberikan manfaat dan memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Nah ini yang awal-awalnya juga saya nggak dapet tuh Put, waktu lagi struggling setting business up di tahun 90-an akhir itu, I did not have this notion bahwa seorang entrepreneur itu sebetulnya in essence mereka adalah problem solver, mereka adalah nation builder, mereka adalah job creator. Jadi itulah yang sebetulnya anak-anak muda creativepreneur itu punya mindset yang harusnya seperti itu, karena kita membutuhkan nih, Indonesia ada di dalam trajectory menuju Indonesia Emas 2045. Dulu aku sama Papa ikut ngerancang buku Indonesia 2030. Sekarang 15 tahun ke depan 2045 karena kita akan menuju Indonesia Emas. Jadi kita sekarang akan ngelihat bahwa who would be our subject? Ya jelas lah anak-anak muda, the millennials and Gen Z. Those segments yang mestinya akan menjadi lokomotif kita untuk membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Om, itu yang sebenarnya salah satu aku kagumin dari Om. Maksudnya gini, Om kan udah very successful, ya, udah menjalankan bisnis udah bertahun-tahun. Bisa dibilang udah senior gitu. Tapi Om masih terbuka untuk melakukan dan mencoba hal baru. Seperti tadi ya, edutech, sustainability, dan segala macamnya. Nah, Om, gimana sih bisa mendapatkan mindset itu? Of course, entrepreneurship mindset itu kan juga sebenarnya nggak bisa langsung punya entrepreneurship mindset kan, Om? Nah, how do you build that? Gimana caranya kita punya entrepreneurship mindset, dan gimana caranya kita bisa seperti Om Sandi nih, di umur Om Sandi, tapi masih terbuka untuk mencoba hal-hal baru? Kuncinya 3, Put. Pertama ya, udah ngobrol waktu di episode sebelumnya. Tapi pada intinya 3 hal yang membuat kita selalu terbuka. Pertama, bahwa the more you read, the more you realize that you don't know much. Jadi aku tuh senang baca kebetulan. Jadi setiap kali aku baca, aku bilang aku pengen tahu ini, pengen tahu ini, pengen tahu ini. Dan it led to yang kedua gitu, yaitu networking, silaturahim. Jadi aku tuh ngelihat bahwa masalah dengan pengusaha-pengusaha yang nggak bisa naik kelas adalah mereka tuh menutup diri dalam lingkungannya yang cenderung eksklusif. Tapi kalau kita buka dengan fokus mengeksplor relationship baru, kita tiba-tiba mendapat wawasan-wawasan baru. Jadi misalnya dulu aku punya breakfast club. Breakfast club itu aku paksa anggota Breakfast Club itu harus ada perwakilan yang teenagers, jadi umur 18, 19, 20.
ada yang umur 20-an, ada yang umur 30-an, ada yang umur 40-an, sama ada yang umur ya aku kan 50-an. Jadi aku dapat perspektif tuh dari Gen Z sampai ke atas. Caranya gimana? Dari orang-orang wirausaha yang pengen di-mentoring sama aku. Aku pilih aja jadi 5, nggak boleh lebih. Dari 5 ini sebelum pandemi. Jadi kan kita juga harus makan pagi kan, breakfast. Saya bilang kalau mau that I mentor, you have to run with me every morning. Jadi kita set up 2 kali dalam seminggu dengan breakfast club. Jadi di situ mereka lari pagi, dan kalau belum bisa lari dapat bonus pengetahuan atau informasi atau lessons learned itu kalau dia bisa lari pace-nya sama-sama kita dan bisa ngobrol sambil lari. Banyak yang nggak bisa tuh, tapi lama-lama mereka belajar ada. Jadi dari 5 grup itu aku dapat perspektif, terus mereka tanya kan, why do you do this? Kan you know everything already that has something to do with business sama entrepreneurship, ekonomi dan lain sebagainya. Oh no, you are wrong. When I mentor somebody, I actually learn about new things. Your perspective, anak-anak muda, apa yang anak-anak muda passionate about, apa yang mereka bangun malam tuh craving to do gitu. Dan dari situ membuka pikiran kita, dan akhirnya aku banyak belajar, dan ternyata aku baru tahu gitu. The more you learn, itu the more you need to network. Jadi bahasanya ya silaturahim. Kalau apa di dalam Islam kan silaturahim itu memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Dan it's true. Orang yang suka bersilaturahim, orang yang suka ngumpul untuk bukan gibah ya, tapi ngumpul bukan rebahan, tapi berpikir untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan untuk kemajuan lingkungan, kemajuan sesama, itu akan mendapatkan manfaatnya. Setuju Om sih. Jadi paling penting tuh punya growth mindset dan mau terus stay curious ya Om. Selalu penasaran, selalu pingin belajar hal-hal baru. Nah Om, terakhir ngomongin ya soal entrepreneurship ya Om, soal entrepreneur. Kan kita tahu Om, kalau mau jadi entrepreneur itu kan semua butuh proses, ya kan? Pasti ada jatuh bangunnya, dan semua orang selalu bilang, aku suka banget kata-kata terbentuk. Om boleh nggak share benturan terbesar Om Sandi selama proses menjadi seorang entrepreneur Om, yang Om belajar banget dari benturan tersebut apa? Pertama, bahwa you will never reach success kalau nggak fail beberapa kali. Jadi dan fail itu kumulatif ya. Jadi setiap kali, karena you supposed not to fail and fall to the same mistake. Jadi kegagalan itu, setiap kita kegagalan, kita belajar. Kita belajar not to repeat the same problem, not to repeat the same mistake. Nah, setiap benturan itu sakit, sakit banget. Hilang duit. Yang kalau hilang duit oke lah, kita bisa. Hilang teman, sering hilang teman. People I thought I trust, people I thought they're my friends, itu kita hilang karena gagal kan gagal itu bukan hanya urusan duit, tapi urusan pertemanan, gagal urusan kemitraan, gagal untuk mencapai sesuatu. Itu kalau di dalam konteks entrepreneurship itu urusannya bukan hanya urusan uang, tapi your relationship, your network, terus your access to capital, your access to market, your access to good people. Karena salah satu komoditi dalam entrepreneurship itu how you access good people with the best sets of talents. Nah, benturan itu yang paling berasa banget itu ya waktu krisis. Krisis udah berulang kali terjadi kan. Krisis pertama led me to become an entrepreneur. Krisis kedua 2004 led me to change my business model, bahwa I cannot rely on other people, I have to do it myself. Jadi saya mesti kerjain sendiri. Saya punya, nggak bisa saya terlalu mengandalkan kerja orang lain. Harus kita kerjakan sendiri dengan posisi bahwa kita harus bermitra, di mana kita bisa mengendalikan, be the master of your own destiny. Krisis selanjutnya mengajarkan kita
hey, don't focus on just one business, diversify. Terus krisis berikutnya juga mengajarkan kita jangan kita hanya terlena dari apa yang sudah kita dapat. Kita harus continue to challenge. Jadi disrupting yourself. I continue disrupt myself. I continue to challenge myself. Sampai akhirnya pada satu waktu, this is it. Bahwa saya mesti mencoba sesuatu yang baru, dan pada saat itu dibukakan jalan untuk menjadi pelayan publik. Dan di 2015, waktu itu saya putuskan setelah ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama papa, juga sama Om Khairul Tanjung, juga sama Pak Khairul, bahwa it's time for me to change course. Dan ya, alhamdulillah lah, sudah berjalan hampir 6 tahun, sekarang menjadi pelayan publik. Dan saya ingin berpesan kepada anak-anak muda, take opportunity, do not waste a good crisis. This crisis is the mother of all crisis. Ini gila, ini peluangnya luar biasa untuk kita pivot. Ini ibarat kita lagi pertandingan nih. Saya udah cerita ini lagi pertandingan, dan kita dapat raket baru. Kayak si Gracia Poli yang lari keluar ngambil raket nih. Ini pandemi ini mirip-mirip gitu. Karena ada teknologi, ada digitalisasi, ada inovasi, dan ada akselerasi dari beberapa sektor bisnis. Dan ini yang membuat saya semakin optimis bahwa we will build this country better, stronger, together. Jadi semangat banget tuh. Setuju, karena artinya sebenarnya punya entrepreneurship mindset itu adalah orang-orang yang bisa melihat peluang dan menciptakan peluang ya Om, di tengah kondisinya separah apapun itu sebenarnya. Nah Om, ada nggak sih Om tips agar pelaku bisnis, especially di industri kreatif, yang bukan hanya bisa bertahan, tapi justru lompat lebih tinggi untuk unggul di negeri sendiri, bahkan go international? Kalau aku dengar lompat lebih tinggi nih, jadi ingat BNI. Betul, kita bekerja sama bersama BNI Om. Karena aku ada beberapa konten yang sama mereka lompat lebih tinggi. Dan salah satu yang menurut aku menjadi peluang ya, dan kita harus melihat ini, kan Indonesia ini terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Jadi spice itu dulu terkenal identik dengan Indonesia. Orang dari Eropa, dari belahan dunia lain berlayar mengarungi samudra dengan penuh resiko untuk mendapatkan rempah-rempah Indonesia. Nah, opportunity yang tadi Putri tanyain, menurut saya yang terbuka sekali untuk Indonesia, terutama di sektor ekonomi kreatif, untuk melompat lebih tinggi lagi adalah bagaimana kita mengubah mindset kita. Jangan jadi pasar, tapi kita harus menjadi player. Jangan kita hanya mengkonsumsi barang-barang produksi luar negeri, nggak memiliki kemampuan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi peluangnya kalau ada di sekitar kita, masih peluang kita untuk menciptakan produk-produk dan jasa yang better, cheaper, and faster. Dan kita punya kekuatan di spice, maka please unleash that potential. Kita di Kemenparekraf, bermitra salah satunya dengan BNI, kita melakukan onboarding, digitalisasi dari UMKM-UMKM yang sekarang sudah hampir mencapai 7 juta, tapi kita ngelihat bahwa ada peluang Indonesia untuk melakukan apa yang China lakukan dengan One Belt, One Road, atau Belt and Road Initiative, karena mereka me-reenact the Silk Route, sementara kita me-reenact the Spice Route, sehingga program kita mestinya Indonesia Spice Up the World. Dengan Indonesia Spice Up the World ini, kita akan mampu untuk membuka jaringan dengan diaspora, dengan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, dengan restoran-restoran Indonesia. Dan saya yakin dengan kekayaan budaya alam pariwisata yang kita miliki, ini adalah peluang buat anak-anak muda, milenial untuk mengambil peran. Dan saya yakin opportunity-nya ini ada di depan kita,
So Betul. please grab it. Setuju banget Om. Nah tadi udah ngomongin soal BNI nih Om. Kan kita juga tahu bahwa BNI itu tadi yang Om sudah bilang ya, mendukung UMKM go digital dan go global melalui Expora Om. Kemarin aku lihat Om Sandi juga jadi salah satu speaker di webinar Festival Ide Bisnis ya Om, yang Betul. detik.com bersama Expora. Nah bagaimana sih tanggapan Om Sandi mengenai adanya Expora ini dan dukungan terhadap UMKM Om? Expora ini it's like a game changer ya. Menurut saya kalau misalnya udah bank sekelas BNI, detik.com yang masih menduduki peringkat teratas dari digital media company, dan Kemenparekraf, pemerintah semuanya udah gabung. Ini berarti kan dibukakan peluang, karpet merah istilahnya untuk para pelaku UMKM, pelaku ekonomi pemula, wirausaha muda, young entrepreneurs and young creativepreneurs untuk ngambil kesempatan ini. Jadi begitu kita interaksi kemarin, ide bisnisnya apa sih? Ide bisnis itu bisa muncul saat kita look around. Secara 360 derajat kita lihat apa sih passion kita tuh apa? Dan apa yang bisa kita hadirkan sebagai solusi bagi diri kita, bagi lingkungan sekitar kita. Dan ini ternyata banyak sekali di Indonesia. Di setiap lini kehidupan itu ada peluang bisnis. Saya pernah ada satu anak muda ngetes, nggak bisa dong, Bang Sandi, nggak bisa semua bisa di hobi bisa dijadiin bisnis. Saya tanya, apa hobi yang nggak bisa dijadiin bisnis? Apa hobi kamu? Saya hobinya tidur. Kan nggak bisa. Saya bilang, do you know 20% penduduk dunia kesulitan tidur. Pengalaman kamu hobi tidur dan nggak memiliki permasalahan untuk tidur itu bisa di-package untuk menjadi tutorial gimana caranya orang tidur. Kebiasaan kamu mau tidur itu apa, bagaimana ritual kamu supaya kamu ngantuk, bagaimana continue to rest lagi tidur, apa yang kamu lakukan. Bener aja, dia jadi konsultan, setelah itu beberapa tahun belakangan akhirnya dia punya usaha. Jadi saya nyampaikan bahwa jika kita memiliki kemauan pasti akan jalannya itu terbuka. Om, tadi ngomongin soal passion ya, ngomongin soal passion sama bisnis nih. Anak-anak muda tuh biasanya kadang-kadang suka punya ego Om kalau mau menjalani bisnisnya. Jadi how do you balance between pragmatism, being pragmatis, sama idealism Om? How do you balance those two things? Okay, these are the two opposing ini ya. Jadi ada being pragmatis, jadi passion and money gitu kan kira-kira ya. Passion and money. Nah, saya selalu bilang bahwa follow your heart. Dan passion itu biasanya nyambung sama hati kita. Karena kalau you do what you love, you will continue to love what you do. Nah, akhirnya the money will follow. Jadi kalau misalnya you are passionate about something, itu akan terbuka peluang dan uang itu justru akan mengejar kamu. Jadi jangan mengejar uangnya, tapi mengejar passionnya. Di mana kita harus berada? Justru di tengah-tengah. Too passionate juga nggak terlalu baik. Too money oriented apalagi. Jadi kita harus di tengah-tengah, tapi kalau kita harus mengambil satu keputusan, follow your heart. You normally have your brain agrees with your heart in a matters of principle which relates to your passion. Oke. Om, ini sekarang karena kita udah menyerap banyak ilmu, jadi mau agak lebih santai sedikit Om. Kan mau lebih personal. Tadi kita udah ngomongin soal how to balance between passion and business, atau misalkan pragmatism and idealism ya Om. Nah, sekarang aku mau nanya, how do you balance waktu? Karena Om lagi sibuk banget, gimana caranya ngebalance waktu sama Tante Nur Om? Gimana caranya bisa punya waktu sama Tante Nur, dan gimana caranya biar bisa tetap romantis Om? Tadi kan udah bilangnya balance soal bisnis nih, sekarang balance tentang hidup personal Om. Gimana caranya? I'm still working on it. Belum berhasil. Tapi I will continue to work on it. Saya akan terus berusaha karena Tante Nur komplain, Zoom terus, Zoom. Atau
meeting after meeting itu kan bisa nanti dan lain sebagainya. Family first. Iya. Akhirnya aku punya prioritas eh, dan ini masih kadang-kadang gagal juga. I have to be honest gitu. Jadi sebetulnya itu yang nggak boleh ganggu-gugat. Prioritas pertama itu terhadap kewajiban kita terhadap Tuhan, yaitu ibadah. Iya. Yang kedua itu terhadap keluarga. Iya. Jadi punya sets of rules. Jadi kita setujui misalnya pas makan pagi setengah jam bareng quality time, kita video call sama Atira sama Amira. Kadang-kadang Sulaiman juga nimbrung. Jadi itu kita udah sepakati sehari sekali quality time habis sholat subuh, an hour and a half before I start my exercise. Jadi yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah berkaitan dengan keluarga itu juga sama orang tua. Jadi udah terprogram itu seminggu 2 kali. Dulu sih lebih sering, tapi sekarang dengan COVID kita harus hati-hati karena my parents sudah sangat lanjut usianya. Dan setelah itu adalah kewajiban pekerjaan dan kewajiban yang berkaitan dengan sosial. Jadi dengan begitu sudah terbentuk kebiasaan, dan dengan adanya kebiasaan tersebut paling tidak ada disiplin dari kita untuk menyediakan waktu untuk keluarga. Nah, untuk romantis ini ya kadang-kadang yang banyak membantu itu adalah nonton film romantik. Sayangnya tante Nur tuh senangnya horor. Oh ya? Om Sandi senangnya film romantik komedi, romcom. Jadi suka nggak nyambung gitu loh. Tapi kadang-kadang ya sekarang ada Netflix di rumah, ada video, ada macam-macam lah, ada transvision juga. Jadi kita bisa nonton bareng dan ya we try to enjoy as much as possible karena kita udah kenal dari tahun 1984. Jadi ini udah mau hampir udah hampir 40 tahun lebih gitu loh. Kan Om? Aku pacaran 13 tahun, terus udah menikah 25 tahun. Jadi udah 38 tahun. Jadi 2 more years, I know her for 40 years gitu. Jadi ya it's a challenge karena udah lebih teman, udah jadi lebih teman, lebih jadi tempat buat curhat, terus diskusi dan lain sebagainya. Tapi my advice kepada anak-anak muda itu don't ever leave the romantic side of it from your relationship, karena once the romanticism is gone, then akhirnya you don't have anything to look forward to. Gitulah kurang lebih. Jadi harus keep the sparks ya Om? Ya harus ada keep the sparks, harus kadang-kadang surprise, kirim note atau just a little bit like a flower gitu, udah senang banget gitu loh. Kemarin dia beliin aku, karena aku suka baca, Kindle untuk supaya kita nggak bawa-bawa buku, jadi semuanya dimasukin di Kindle. Itu seneng banget, diperhatiin gitu aja seneng banget gitu loh. Jadi buat Putri sama teman-teman muda, kalau punya advice, saya beri advice adalah always have your romantic side of it take parts in your relationship. Berarti Om, little things matters ya Om? Hal-hal kecil tuh sangat banget. Om, last question Om, pertanyaan terakhir, what's your next goal setelah jadi menteri Om? Susah ya Put ya, karena my next goal itu I don't have personal goal at this moment because my everything I do now is to fight for this one and every single one of the 34 million people yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi immediate goal ini pengen buka Bali. Itu pengen banget, udah minta-minta sama Presiden. Pak Presiden udah kasih sinyal bahwa kalau COVID-nya turun terus, kalau situasi vaksin udah jauh lebih terdistribusi, mudah-mudahan Bali bisa dibuka. Itu jadi my next and immediate goal.
Tapi sebelum itu sekarang ya pengennya sih PPKM ini malam ini kan akan diumumkan Ya. PPKM level 4 ini untuk pengusaha-pengusaha mikro, terutama jika ada pelonggaran untuk restoran-restoran, itu juga I really want to see bagaimana dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin mereka diberikan berjualan. Because what they need is not handouts. What they need is opportunities to survive. Dan mereka ini orang-orang yang sangat resilient, yang sangat tangguh. Jadi berikan mereka kesempatan. Oke, Om, thank you so much udah Thank you. ngobrol bersama aku. Om, you know what I love about kolaborasi Ngobrol Sore Semaunya bersama BNI ini adalah di setiap episodenya, Om, BNI akan mendonasikan 25 juta untuk pihak yang dipilih oleh narasumber. Jadi Om boleh pilih pihak atau komunitas yang mungkin lagi sangat terdampak di masa-masa pandemi ini yang akan diberikan oleh BNI. Om mau mendonasikan 25 juta kemana, Om? Hari ini kita sudah membuka beberapa peluang dan nanti kita akan kontribusikan kepada kegiatan beasiswa kepada para pedagang kecil, pedagang mikro yang terdampak COVID-19. Jadi mereka ini saya berharap tidak putus sekolahnya. Jadi kita sudah ada penyaluran, ada 1.000 beasiswa dengan Kamipreneur. Mudah-mudahan nanti kita bisa follow up dengan timnya Ngobrol Sore Semaunya agar bisa penyaluran ke depan bareng sama Mbak Putri dan teman-teman BNI. Thank you so much Om Sandi for your time. Sekali lagi sehat-sehat terus Om. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Senin jam 7 malam hanya di Instagram aku @putri_tanjung. Dan kalau mau nonton lagi obrolan kita berdua Om, bisa ditonton di YouTube-nya BNI dan juga YouTube-nya detik.com. Bye Om, thank you so much. Thank you, bye-bye, sukses.